Pengamat duga ada keterlibatan Jokowi dan Gibran dalam kasus korupsi bos Sritex. Gibran dan Jokowi terlibat skandal kebangkrutan Sritex. Guys, kemarin kan di Rut Sritex udah ditetapkan jadi tersangka karena membuat perusahaan bangkrut dan gagal bayar utang triliunan rupiah ke Bank BUMN. Nah, hal ini ikut dikomentari sama wartawan senior yaitu Agi Beta. Agi lebih fokus ke kondisi 2021 lalu di mana Sritex dapat proyek dari pemerintah berupa tas untuk bansos. Tapi di tahun 2021 juga, Sritex malah rugi sampai 15,6 triliun dan gak ada yang berani sentuh Sritex sama sekali. Dicurigai ini karena Jokowi masih berkuasa dan ada peran dari Gibran, guys. Apalagi kasus ini baru naik setelah Jokowi lengser. Ini menandakan bahwa Kejaksaan Agung ya sudah membongkar kotak Pandora ya korupsi geng Solo begitu kan ya. Ini makanya ini harus dikawal begitu. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa ya Sritex ini ada kaitannya begitu kan ya, ada kaitannya dengan Pilpres. Wah, ada kaitannya dengan bansos. Wah. Ngeri-ngeri sedap bos, ngeri-ngeri sedap ya. Artinya kalau kita melihat ya dengan seksama begitu, nampaknya Kejagung ini perlu dikawal. Kenapa? Karena yang dihadapi adalah orang-orang besar ya. Apalagi begitu kan ya, apa yang kemudian disampaikan oleh Tempo begitu mengungkapkan pengadaan goodie bag itu begitu kan ya, goodie bag bansos itu begitu, kabarnya ya atas rekomendasi ya putra Pak Lurah. Siapa mereka begitu? Ya banyak yang tahu begitu kan ya, saat menjadi wali kota Solo kabarnya dapat rekomendasi dari Gibran, walaupun ini sudah dibantah begitu kan. Tapi pada kenyataannya ya dengan kerugian yang sangat begitu fantastis, saya kira ada kaitannya dengan bansos yang kemudian beredar begitu kan. Ada perkembangan menarik soal pabrik tekstil Sritex di Solo. Perusahaan raksasa yang berakhir bangkrut itu, yang berakhir pilot itu, dia sekarang masuk ke babak baru. Sebuah drama baru di Kejaksaan Agung. Sebuah drama korupsi. Dan bisa jadi ada kemungkinan kasus korupsi raksasa ini bakal menyeret-nyeret juga keluarga Raja Jawa di Solo. Ini bisa jadi bakal jadi skandal yang besar sekali. Cerita soal drama korupsi di Sritex ini mungkin bisa kita mulai di Bandung. Bukan di Solo, tapi di Bandung. Yakni di Bank BJB yang berpusat di Bandung. Bank ini juga tersangkut kasus korupsi. Kalian pasti sudah tahu kasusnya, yakni korupsi belanja iklan yang mencapai sekitar 200 miliar, yang kemungkinan juga bakal menyeret mantan Gubernur Jawa Barat, Kang Ridwan Kamil. Di kasus ini, mantan Direktur Utama Bank BJB, yakni Pak Yudi Renaldi, dia sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi rupa-rupanya kasus korupsi yang menyeret nama Yudi Renaldi ini bukan cuma kasus korupsi dana iklan yang dijadikan dana taktis tersebut. Disebut-sebut Bank BJB di bawah kepemimpinan Pak Yudi juga tersangkut kasus pemberian kredit jumbo ke Sritex senilai sekitar 600 miliar. Dan ini berakhir macet karena pabrik tekstil tersebut sekarang pilot. Kok bisa sih bos Sritex ditangkap karena kasus korupsi? Bukannya Sritex sendiri udah dinyatakan bangkrut. Sekarang pertanyaannya, apakah dengan kasus korupsi ini bakal mempengaruhi juga nasib ex-karyawan yang lagi memperjuangkan hak mereka? Penasaran? Nonton sampai habis. Gue bantu ringkasin. Saya mau bicara tentang kasus korupsi Sritex. Jadi, kemarin Kejaksaan Agung telah menetapkan 1. Ex-direktur utama Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, yang menurut situs Sritex sekarang menjabat jadi salah satu komisaris. 2. Diki Syahban Dinata, ex-pejabat Bank BJB. Dan 3. Ex-dirut PT Bank DKI, Zainuddin Mapa, sebagai 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit. Inti dari kasus ini, Zainuddin dan Diki diduga ngasih kredit yang melawan hukum karena nggak ngelakuin analisis serta melanggar syarat dan prosedur yang udah ditentukan. Gampangnya, Sritex tetap dikasih kredit padahal punya resiko gagal bayar yang tinggi. Udah gitu, oleh Iwan, kredit ini bukan dipakai untuk modal kerja, tapi untuk bayar utang dan beli beberapa tanah. Jumlah kredit dan tagihan yang belum dibayar oleh Sritex dan
dengan anak perusahaannya, hingga Oktober 2024, angkanya sekitar 3,5 triliun rupiah. Kejagung pun masih membuka kemungkinan kalau akan ada tersangka lain dari pihak bank lain. Buat yang lupa, sebelum kena kasus korupsi, perusahaan tekstil terbesar di tanah air ini sudah gagal dalam mencegah kebangkrutan. Hampir 11.000 karyawan di PHK. Lalu, apakah kasus korupsi ini akan berdampak pada para eks-karyawan? Kata kuasa hukum eks-karyawan, Makasin Rohman, dugaan korupsi ini tidak berhubungan langsung pada proses hukum eks-karyawan yang sedang menuntut hak-haknya. Tapi di saat bersamaan, ia belum bisa memastikan juga apakah nantinya akan berdampak atau tidak. Penangkapan pemilik pabrik Sritex, yakni Pak Iwan Setiawan Lukminto, dalam kasus kucuran kredit jumbo sebesar 3,6 triliun dari beberapa bank daerah dan bank BUMN. Soal kasus kredit Sritex dan kemungkinan kaitannya dengan keluarga Solo, ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Jadi tampaknya kalau kita menarik benang merah dari 3 kejadian ini, ada kaitan antara kejadian-kejadian yang menyangkut Kejaksaan Agung dengan merenggangnya hubungan di antara Presiden Prabowo dengan mantan Presiden Jokowi. Sekarang, Kejaksaan Agung tampak lebih berani dan bergigi dalam mengusut kasus-kasus hukum yang melibatkan orang-orang dekat dari Pak Jokowi. Itu yang perlu kita lihat. Itu yang perlu kita cermati. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi tersebut di atas, penyidik memperoleh alat bukti yang cukup telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit dari beberapa bank pemerintah kepada PT Sritex Rezeki Isman Tbk dengan nilai total outstanding atau tagihan yang belum dilunasi hingga bulan Oktober 2024 sebesar 3 triliun. Ya, kita ikuti semua proses hukum yang ada. Sebagai masyarakat pasti tindakan penegakan hukum itu pasti ada fakta, ada buktinya. Ya, kita ikuti aja. Akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan, 5 juta diantaranya adalah green jobs untuk generasi muda dan kaum perempuan. Omdo alias omon-omon doang, ayo berhenti banyak bicara. Akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Jadi selain polisi yang ngasih tekanan, tadi lu sempat nyebut ada nama ini nih, wakil presiden. Apa perannya Gibran di Sritex? Orang ini itu mengaku dari utusan wakil presiden yang meminta tolong isu Sritex diredam. Jangan terlalu keras ngomongnya, jangan terlalu frontal, karena ini berkaitan dengan iklim investasi lah, dengan narasi-narasi ketakutan lah, dan lain-lain. Ini cerita dari siapa nih? Yang kemarin bahwasanya Sritex ini jadi salah satu pendukung ini ya, pendukungnya Jokowi dan pendukungnya Gibran. Nah, kemarin kan aku nemuin ya salah satu pimpinan lah di tim kampanyenya Prabowo Gibran untuk menelusuri salah satunya kenapa pemerintah tuh menaruh perhatian yang lebih gitu ya. Dan ya itu karena tidak lepas dari waktu Prabowo bilang harus menyelamatkan Sritex, ya ini dampaknya seperti ini. Jadi, kita tahu dari pemberitaan bahwa Kejaksaan Agung sekarang ini sudah memanggil manajer accounting Sritex, yakni Yefta Bagus Setiawan, sebagai saksi dalam kasus korupsi ini. Kejaksaan Agung sedang menyelidiki kucuran kredit dari banyak bank kepada Sritex. Ada kucuran kredit dari Bank BJB, Bank Jateng, dan juga Bank DKI. Pertanyaannya, mengapa bank-bank itu berani mengucurkan kredit dalam jumlah besar? Padahal Sritex dalam kondisi yang tidak bagus. Padahal Sritex sudah menuju kondisi bangkrut. Ada apa dengan kucuran kredit dari bank-bank plat merah tersebut? Mengapa mereka begitu gegabah dalam mengucurkan kredit? Kenapa Sritex jadi begitu menarik di mata bank-bank tersebut? Apakah ini disebabkan karena Sritex berada di Solo? Apakah ini disebabkan karena Sritex punya kedekatan hubungan dengan penguasa negeri ini ketika itu? Dan yang menarik dalam kasus ini, yang bikin curiga dalam kasus ini, rupanya ada selisih angka yang
cukup besar di antara kredit yang dicatat oleh bank dan yang diakui sama Sritex. Buat Bank BJB misalnya, menurut catatan bank yang sudah diaudit sama BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, besar kredit yang dikucurkan sebesar sekitar 670 miliar. Nah, masalahnya di pembukuan Sritex, di laporan keuangan Sritex, besar kredit dari Bank BJB cuma tercatat sebesar sekitar 593 miliar. Jadi ada selisih yang besar, yakni sebesar 77 miliar di antara pencatatan di Bank BJB dan di Sritex. Sementara itu, buat Bank Jateng, menurut pencatatan bank, kredit Sritex senilai sekitar 500 miliar. Sementara itu, menurut catatan Sritex sendiri, besar utang mereka cuma 430 miliar. Jadi, di sini juga ada selisih yang cukup besar, yakni sekitar 70 miliar. Tentu di waktu-waktu ini, penyidik akan lebih fokus dulu untuk membuat perencanaan penyidikan, ya, terkait dengan siapa yang akan dimintai keterangan atau dipanggil sebagai saksi, dan apakah misalnya ada informasi terkait tempat-tempat yang barangkali dapat dilakukan penggeledahan dan penyitaan. Itu sekarang sedang diformulasi, dirumuskan dalam rangka mempercepat proses penyidikan ini, karena memang setiap dari satu surat perintah penyidikan tentu akan ditindaklanjuti dengan rencana-rencana penyidikan yang dilakukan oleh para penyidik. Satu persatu borok Sritex mulai terbuka. Perusahaan tekstil raksasa yang dulunya disanjung, sekarang resmi pilot per 1 Maret 2025. Ribuan buruh kehilangan pekerjaan, tapi yang bikin geram, Komisaris Utama Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, malah ditangkap Kejaksaan Agung karena diduga mau kabur dari jeratan hukum. Kok bisa? Ternyata ini bukan sekadar bangkrut biasa. Sejak Oktober 2024, Kejagung sudah mengendus dugaan korupsi dan pencucian uang dalam kredit jumbo ke Sritex. Total utang Sritex hampir 30 triliun rupiah, dan yang bikin miris, 4,2 triliun diantaranya berasal dari bank-bank milik negara. Modusnya, dokumen palsu, agunan ganda, piutang digelembungkan dan duitnya dipakai seenaknya. Negara dirugikan nyaris 20 triliun. Rakyat dicekik krisis, elit perusahaan malah pesta dengan uang pinjaman. Ini bukan cuma soal korupsi, ini pengkhianatan terhadap ribuan pekerja dan uang rakyat. Kejaksaan harus usut tuntas, bongkar semua, dan tahan siapapun yang terlibat. Pemberian kredit tidak dilakukan dengan cara kehati-hatian. Harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, tetapi ini diabaikan oleh pemberi kredit. Dari sanalah penyidik menyimpulkan bahwa kesengajaan sudah terjadi, kerugian negara sudah ada. Nah, untuk yang lain ini lagi kita kembangkan. Apakah kemudian di bank-bank pemerintah yang saya sampaikan tadi ada sindikasi, ada bank daerah yang lain terjadi modus yang sama? Karena ini masih dalam proses penyidikan, masih berjalan. Untuk kawan-kawan wartawan sabar, setiap perkembangan pasti akan saya sampaikan sebagai bentuk transparansi terkait penanganan perkara ini kepada publik. Ya. Terbukti bahwa dengan penyelewengan itu pada akhirnya menyebabkan perusahaan tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan akibatnya ini merugikan juga bagi karyawan di Sritex yang jumlahnya kurang lebih hampir capai 10.000. Nah, akibat ekonominya juga ini banyak. Industri tekstil kita dianggap sedang bermasalah dan seterusnya. Padahal ternyata ada faktor juga dari sisi manajemen. Prasetyo pun meminta dukungan masyarakat terhadap upaya Kejaksaan Agung dalam menangani kasus ini, mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan. Sementara itu, Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 tersangka dalam dugaan kasus korupsi terkait pemberian kredit kepada PT Sritex. Ketiga tersangka itu adalah DS atau Diki Syahbandinata selaku pemimpin divisi korporasi dan komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BCB,
tahun 2020, Zainuddin Mapa atau ZM selaku Direktur Utama PT Bank DKI tahun 2020, dan Iwan Setiawan Lukminto atau ISL selaku Direktur Utama PT Sritex tahun 2005 hingga tahun 2022. Kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit perbankan yang melibatkan Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman atau Sritex Iwan Setiawan Lukminto diduga terkait dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan bapaknya, mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Dugaan itu lantaran kedekatan hubungan antara keluarga Lukminto dan keluarga Jokowi yang terjalin selama ini. Pengamat politik Muslim Ardi mengatakan penangkapan Iwan Setiawan Lukminto oleh Kejaksaan Agung Kejagung bisa mengungkap skandal dugaan korupsi yang tidak hanya soal industri tapi juga dikaitkan dengan politik. Muslim menduga pemberian fasilitas kredit yang diterima Sritex tak lepas dari campur tangan Jokowi, sejak masih menjadi wali kota Surakarta atau Solo, Jawa Tengah hingga menduduki jabatan Presiden RI. Muslim menilai hubungan antara keluarga Lukminto dan keluarga Jokowi sudah melampaui batas profesionalisme. Sehingga muncul dugaan campur tangan dalam pemberian fasilitas kredit perbankan. Informasi yang kami dapat, ada semacam endorsement dari Jokowi yang membuat bank merasa aman memberikan kredit ke Sritex. Tapi, faktanya, dana itu malah disalahgunakan, ujar Muslim. Saat memberikan keterangan yang dikutip pada Sabtu tanggal 24 Mei tahun 2025, Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu ini menambahkan kemudahan fasilitas kredit yang diterima Sritex menurut Muslim terus berlanjut saat Gibran menjadi wali kota Surakarta. Gibran diyakini memiliki jaringan yang cukup luas dengan para pengusaha lokal. Muslim pun mengaitkan hal ini dengan kemungkinan adanya kontinuitas dukungan politik dan bisnis antara keluarga Jokowi dan Sritex. Pertanyaannya, apakah kedekatan ini hanya sebatas hubungan lama, atau ada peran lebih jauh yang ikut mengamankan kepentingan Sritex di masa pemerintahan Jokowi, bahkan hingga sekarang ketika Gibran menjabat sebagai Wapres? Kata Muslim. Sementara itu di jagat media sosial juga muncul tudingan serupa. Seorang pemilik akun TikTok @andikadian.believefire mengaitkan penangkapan Iwan Setiawan Lukminto dengan isu goodie bag, Mase. Diduga, Mase, yang dimaksud tak lain adalah Gibran. Awalnya saat berbicara melalui unggahan di akun TikTok yang dikutip pada Sabtu tanggal 24 Mei tahun 2025, pria yang mengaku sebagai advokat itu menuliskan soal penangkapan Iwan. Nah, Selasa malam tanggal 20 Mei di Rut Sritex Iwan ditangkap Kejaksaan Agung, diduga terlibat dalam kasus korupsi pemberian kredit dari bank negara kepada perusahaannya, katanya. Menurutnya, Sritex dulunya raksasa tekstil nasional tapi akhirnya kolaps akibat utang puluhan triliun rupiah. Pertanyaan pun muncul, bagaimana mungkin perusahaan yang sedang bermasalah bisa mendapat kredit dari bank milik negara dengan jumlah besar? Dia juga menanyakan siapa yang bermain di belakang penangkapan Iwan. Kredit tersebut diberikan tanpa analisis risiko yang memadai, ada indikasi kuat bahwa pinjaman diberikan karena faktor kekuasaan, koneksi atau bahkan tekanan politik. Nah, siapa yang bermain di belakang penangkapan ini? Iwan kan harus jadi momentum, karena Sritex bukan nama baru dalam sorotan publik, ujarnya. Selanjutnya pemilik akun menuturkan tentang program bantuan sosial atau Bansos yang diluncurkan saat pandemi COVID-19 di tahun 2020. Saat itu Sritex menjadi penyedia tas atau goodie bag berisi Bansos. Belakangan proyek goodie bag itu memicu kontroversi lantaran ada dugaan atas arahan dari Mase. Dan nama Mase itu kan sempat diseret dalam kasus korupsi Bansos. Saat ini isu tenggelam tapi sekarang dengan sorotan Sritex kembali mencuat. Siapa yang benar-benar diuntungkan dari proyek Bansos, dan apakah semua pihak sudah dimintai pertanggungjawabannya? Jangan sampai kasus ini menguap, ujar